Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal ra'yi as-sadidi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpahan taufik serta hidayahnya pada pagi hari yang sungguh luar biasa. Kita mengharapkan keberkahannya dengan cara mempelajari ilmu, di mana ilmu ini nantinya semoga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab yang berjudul Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh salah seorang ulama yang namanya sangatlah terkenal di negeri Arab Saudi, di mana beliau seorang penceramah, seorang pengisi majlis-majlis di Masjid Nabawi. Beliau bernama Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik teman-teman semua, kita masuk kepada pembahasan ma'qid yang ke-12 ya. Untayan nasihat yang ke-12 dari 20 nasihat yang akan diberikan oleh Syekh di sini. Di mana poin yang ke-12 ini berjudul Intikhabus Suhbati Salihati lahu. Yang jikalau kita terjemahkan artinya adalah memilih teman yang baik. Maka juga bisa katakan intikhabus suhbati salihah itu adalah memilih circle pertemanan yang baik. Ya, hal ini menjadi perhatian besar oleh para ulama karena memang hal ini yaitu memiliki teman yang baik bisa menjadi sarana atau wasilah agar terwujudnya cita-cita luhur seorang penuntut ilmu, yaitu memiliki pemahaman ilmu yang benar disertai dengan pengamalan yang selamat. Sesuai pula metodenya dengan metode yang benar. Karena banyak orang yang terjerumus ya ke dalam lubang kemaksiatan dan juga kesesatan. Hal tersebut karena adanya pengaruh dari teman, pergaulan yang jelek. Maka di sini para ulama mengingatkan bahwasanya teman itu memiliki peran penting di dalam arah kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu khususnya, ya, sebagai seorang yang beragama. Namun juga tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan yang dia dapati disebabkan dia bergaul dengan teman-teman atau orang yang tepat, yaitu orang yang baik agamanya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman, di mana beliau bersabda, apa kata beliau? Mathalul jalisis salih, ya, was-sawa'i kahamilil misik, ya. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti seorang yang menjual minyak wangi, hamilul misik. Imma ayyuhziyaka, dan juga seorang yang pandai besi. Wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan. Ya. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan wangi harum dari si penjual tersebut. Wa nafikhul kiri imma ayyuhriqa thiyabak. Sedangkan berteman dengan seorang pandai besi
bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan jikalau tidak, ya, dan tajida rihan khabithah, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Inilah permisalan dari term pertemanan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita baca apa yang menjadi bahasan oleh Syekh di sini dan apa yang beliau cantumkan di dalam bab ma'kid yang ke-12 ini. Tafadhal Iqra. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف الشيخ الصالح بن عبد الله بن محمد العصيمي حفظه الله تعالى. المعقد الثاني عشر اتخاذ الصحبة الصالحة له. اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غير غيره من الطلاب، لتعينه هذه المعاشرات على تحسين العلم والاجتهاد في طلبه. Nah, tarjim. Eh, memilih teman sangatlah memilih teman sangatlah penting bagi diri seorang bagi diri seseorang. Maka Ya, seorang penuntut ilmu itu membutuhkan kepada selain dirinya, maksudnya teman yang sesama tulab, agar dia menolong agar apa makna muasyarah? Interaksi ya. Butuh kepada interaksi kepada selainnya dari para penuntut ilmu. Begitu. Jadi memiliki teman itu merupakan suatu keharusan dan kelaziman bagi setiap orang. Kenapa demikian? Bahkan kalau kita membaca buku-buku barat, ya maksudnya buku-buku yang ditulis oleh para orientalis, orang-orang yang ada di barat, mereka mengatakan apa? Dari sisi aspek psikologi, seorang manusia itu butuh yang namanya support system, gitu, kalau tidak salah. Banyak di zaman sekarang menyalahartikan dan seakan apa? Bukan seakan, bahkan lebih parah, yaitu apa? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memilih support sistemnya itu bukanlah teman baik, ya, melainkan apa? Ya, pergaulan-pergaulan yang semacam itu yang nanti mengarah kepada kemaksiatan. Nah, tapi di sini tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah teman baik, ya, yang tidak melanggar sedikit pun ketentuan syariat, yang bisa membantu kita nantinya untuk mendapatkan ilmu, sama-sama berijtihad, bersungguh-sungguh dalam mencarinya dan juga mengamalkannya. Lanjut terjemahnya, litu'ainahu hadhil muasyarah. agar hadhil muasyarah, hubungan interaksi ini dapat membantunya dalam mendapatkan ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Iya, betul. Lanjut. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. Artinya apa? Az-zamalah itu artinya pertemanan. Pertemanan di atas ilmu, eh, jika dia selamat dari gowail malapetaka ya, Lah, gowail itu artinya apa? Pengaruh-pengaruh negatif. negatif apa ya?
Jika dia selamat dari pengaruh negatif, itu bermanfaat dalam Tuh, mendapatkan nafi'ah apa ini yang diinginkan. kedudukannya sebagai apa nafi'ah di sini? Khobar, Ya, khobar dari zumalatun, zaman azama. az. Lanjut. ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه فإن للخليل في خليله أثرا. Maka tidaklah eh, layak sesuatu yang dunia bernilai tinggi kecuali dengan memilih teman yang soleh yang membantunya. Karena sesungguhnya eh, setiap khalil, teman dekat terhadap khalilnya itu akan membekas. Ya, memiliki pengaruh. Ya, memiliki pengaruh dan itu pasti tertinggal di sana. Lanjut. Rawa Abu Daud wa Tirmizi. Abu Dawud wa والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. Ya, dan juga dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhallil. Itu wasiat dari Nabi Muhammad SAW dan itu juga merupakan perintah Nabi secara halus karena ada lamul amr di sana. Falyanzur, maka hendaklah untuk kita bisa memilih circle pertemanan yang baik. Berarti kita diperintahkan untuk selektif memilih teman dekat. Dan itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak orang yang membaca hadis Nabi, namun masih belum bisa memilih circle pertemanannya. Atau mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya pada aspek hadis ini. Ya. Kemudian seorang ulama yang bernama Raghib Al-Asfahani mengatakan apa di sana? Laisa i'dadul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nazari ilaih. Maknanya apa? Terjemahnya, pengaruh seorang teman ya. Pengaruh seorang teman bukan hanya lewat atau bukan hanya melalui perkataannya dan juga perbuatannya saja. Tapi dikatakan di sana akan tetapi ya, pengaruhnya apa? Dari melihatnya itu bisa mempengaruhi. Begitu. I'da'ul jalis. Pengaruh seorang teman itu bukan hanya dari perkataannya dan juga perbuatan. Tapi dari melihatnya saja bisa berpengaruh. Karena dengan adanya kontak mata dari kita sebagai orang yang melihat, itu secara tidak sadar dan tidak langsung mengambil nilai-nilai yang melekat pada dirinya. Dan respon kita terhadap hal tersebut, di waktu-waktu yang lain kita akan menerapkan apa yang melekat pada diri orang yang kita lihat itu. Kalau yang kita lihat itu baik perilakunya, maka sungguh beruntung kita. Ada satu waktu kita menerapkan kebaikan tersebut. Namun, jikalau kita melihatnya keburukan, nah itu bahaya. Lanjut. Wa innama yukhtaru. وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. Terjemahkan. Dan tiada lain. Dan tiada lain eh,
orang yang berinteraksi, orang yang Itu memilih interaksi, man yu'ai. Oh, afwan salah. Yakhtaru man yu'ai. Dan tidak lain memilih teman yang akan berinteraksi ya man yu'ashir sebagai teman akrab, sebagai teman akrab. lamnya di situ apa? Ta'lil. Taknya. Ya, karena apa? Keutamaan. Karena keutamaan Karena keutamaannya lalil manfaat, bukan karena adanya manfaat. Wala liladzah. bukan hanya Ya, nyaman. ya, bukan karena untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan tertentu, tidak. Tapi karena memang adanya kemuliaan di sana. Lanjut, fa inna aqdal muasyarati, karena sesungguhnya di Eh, luar sana akad. Akad itu apa? Ikatan. Ikatan. Ya, akad itu ikatan. Makanya ketika seorang itu berakad berarti ya mengikat satu sama lain. Ada syarat-syarat di sana. Maka sesungguhnya akad muasyarah yaitu apa? Akad pertemanan. Kemana? Yubramu ala hadhihi al-matalib. Yubramu ala hadhihi al-matalibi ats-tsalatsah. Nah, ini luar biasa nih. Terjadi pada 3 matalib yang dituju. Yang pertama adalah karena fadilah, karena keutamaannya. Kemudian yang kedua adalah wal manfaat, manfaat. Dan yang ketiga adalah lazah, kenikmatan. Baik. Lanjut. Zakarahu Syekhu Syuyukhina Muhammad. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضري ابن حسين في رسائل الإصلاح. Guru dari guru-guru kami, Muhammad Al-Khadir bin Husain, menyebutkannya dalam Rasail al-Islah. Fantakhib sadiqal fadilati zamilan, fa innaka tu'rafu bihi. Eh, Pilihlah teman-teman yang utama sebagai teman, sebagai sahabat. Ya. Nah, fantakhib, maka pilihlah seorang teman karena apa? Mengejar kemuliaannya. Lima. Tadi di atas pertama apa? Al-fadilah. Sebelumnya kita dapati kan ada 3 hal. Ketika kita hendak menjadikan seseorang itu teman kita, teman akrab kita, maka carilah kemuliaannya. Kemudian manfaat dan kenikmatan ketika berteman dengannya. Fa innaka tu'rafu bih. Maka sesungguhnya engkau, apa maknanya di sana? Akan Dan terangkat. engkau, iya, terangkat dengannya, Hmm. diangkat dengannya. Lanjut terakhir, wa yahdharu. ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. Ya, ini wasiat dari Syekh Salassaimi sekaligus nasihat.
Terjemahkan, maka berhati-hatilah. Kulal hadar, luar biasa nih. Berhati-hatilah dengan sangat hati-hati. Jadi, Ya. Secara tidak langsung memberikan makna taukid, penguat, penegasan kepada kita. Berhati-hati dari apa? Mukhalatoh as-sufaha. Ma makna sufaha? kurang orang yang kurang akal. Orangnya kurang. Bahkan bukan cuma akalnya kurang. Ya, tetapi dia tidak mempergunakan akalnya untuk berpikir. Maka sering disamakan kata as-sufaha ini dengan seperti orang yang jahil. Nah, kita dilarang untuk bercampur baur tuh. Mukhalatoh itu artinya apa? Campur baur. Ya, bergaullah dengan orang-orang semacam ini. Kenapa? Hah? Karena pengaruh seorang teman itu bukan hanya dari perkataan dan perbuatannya saja. Tapi dari melihatnya saja itu sudah memberikan Hmm. pengaruh. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Ya, Al-Fudail bin Iyad. Beliau itu pernah berkata, Nazrul mu'min ilal mu'min yajlu al-qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu akan menenangkan hati, mengilapkan hati. Itu melihat seorang mukmin. Kalau melihat orang yang semacam ini, yang imannya kurang, itu akan memberikan pengaruh juga kepada diri kita. Kemudian menjauhi siapa lagi? Lanjut. Dan ahli mujun, ahli al-waqah. Ya, orang gila. Orang gila. Nah, sama ini juga harus dijauhi. Lanjut. Wal waqahah. Waqahah ini adalah orang-orang yang buruk reputasinya. Yang dalam belajar selalu menurun. Apanya? Semangatnya, konsentrasinya, kemampuannya. Tidak serius, tidak fokus. Maka banyak sering kita dapati di majelis ilmu. Orang itu hanya banyak menenteng buku-buku aja. Atau lebih banyaknya dominan gaya-gayaan. Dan yang dia sebutkan bukanlah perkataan alim ulama. Atau analisisnya terhadap suatu nas, dalil syar'i. Tapi selalu apa? Kata Ustaz Fulan, kata Ustaz Fulan, antum haram begini dan semisalnya. Ya Allah. Itu bagian dari dia banyak berteman dengan orang-orang yang semacam itu. 10-15 tahun dia menuntut ilmu hanya menjadikannya semacam itu. Orang yang mudah memvonis dan hanya membawa perkataan guru-gurunya yang kontemporer. Itu diakibatkan dari metode belajarnya yang tidak benar dan salah satu sebabnya apa? Tidak memilih teman yang baik ketika belajar. Walau al-waqohah, yang buruk reputasi itu bukan dari hal keduniawian, ya, tapi dari hal masalah dia belajar. Lanjut. Wasayyi'i as-sum'ah. Nah, ini juga nih. Dan orang-orang buruk yang bersifat sum'ah, Apa ingin sum'ah? ingin didengar. Itu dia. Orang yang buruk ingin didengar. Rusak sudah niatnya. Jikalau seorang penuntut ilmu itu ingin dikenal. Lanjut. Al-aghbiya. Dia orang yang Ini sawa makna. Ya, al-aghbiya wal bulada. Orang yang kurang akal. Bukan cuma kurang nih, tapi rusak. Al-aghbiya wal bulada adalah orang-orang yang akalnya sudah rusak. Kapan akal itu dikatakan rusak? Sama halnya sebagaimana kapal itu dikatakan rusak ketika ada di atas air. Ketika apa? Air itu sudah masuk ke dalam kapal.
Berarti apa? Ketika perkara-perkara dunia itu sudah masuk ke dalam pikiran atau hatinya. Karena ada segala sesuatu yang berada di hati itu akan mempengaruhi langsung kepada pikirannya. Kalau yang rusak itu masuk ke dalam hatinya, ya rusak pula pikirannya. Seperti itu. Al-aghwiya wal bulada. Jadi seakan apa? Dia menjadi orang yang hubud dunia. Cinta terhadap dunia. Orientasinya hanya dunia, dunia, dunia. Tidak sedikit pun memikirkan yang namanya akhirat. Lanjut kita tutup dengan kalimat yang sungguh luar biasa. Lanjut dibaca. Fa inna Karena فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. Karena ya, sesungguhnya bercampur baur dengan mereka, penyebab keharuman. ya, itu isimnya tuh, mukhalatota, isimnya inna. Maka sesungguhnya bercampur baurnya mereka, mereka ini siapa yang tadi telah disebutkan? As-sufaha, ahlil mujun, al-waqaha, sayyi sum'ah, al-aghbiya, al-bulada. Nah, bercampur baur mereka itu dengan kita sebagai seorang penuntut ilmu yang hakiki, ya semoga demikian, itu merupakan apa? Sababul hirman wa syaqawatil insan. Sebab terhalangnya kita dari ilmu, disebutnya hirman, ya. Terjegahnya kita dari ilmu, di mana ilmu nggak mau bernaung di dalam hati kita, gitu. Masuk ke dalam pikiran aja nggak, karena apa? Terhalangi kita dengan adanya orang-orang semacam tadi. Dan ternyata bercampur baur dengan mereka atau bergaulnya kita dengan mereka itu juga apa? Syaqawatil insan. Apa syaqawah? Kecelakaan, kesengsaraan, sengsaraan Iya, kesengsaraannya manusia manusia. di sana. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita dapatkan. Semoga apa yang telah kita baca bisa menjadi refleksi kehidupan kita dan kita bisa mengimplementasikannya. Dan tentunya tak lepas dari itu semua kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita di atas jalan menuntut ilmu ini. Karena tidak mudah orang yang berjalan di atas jalan ini. Banyak orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hal tersebut menjadikan dirinya sombong dan tidak mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Sehingga apa? Ketika orang itu sombong, perlahan dia akan meninggalkan yang namanya perkara-perkara sunnah, mengentengkan, dan terbiasa mengerjakan amalan-amalan makruh dan juga amalan-amalan mubah, yang hal tersebut akan mengarahkannya nanti kepada perkara maksiat. Maka penting sekali ilmu dan amal ini. Biarpun ilmu yang kita dapatkan sedikit, jika kalau diamalkan, itu sungguh luar biasa dan derajatnya melebihi orang-orang yang teranggap sebagai apa? Orang yang paham agama dan yang semisalnya. Karena yang penting itu apa? Apa yang diamalkan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Jangan sampai apa yang kita pelajari namun sedikit pengamalannya. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulamina. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.